Kapan dulu? Ya, saya relawan juga. Jadi yang sedang saya siapkan sekarang, saya kerjasama dengan Let's Talk Indonesia dengan Komnas Perempuan dan Anak untuk nantinya ini sedang disiapkan ya video-video pendek dalam arti untuk kampanye, tapi kami kemas secara nanti kita bersama ya, relawan. Oke. Kampanye, jadi akan disebarluaskan secara internasional. Betul. Ya. Tapi kita kemas dengan estetik, dengan artistik, jadi bukan sekedar dokumenter, enggak, tapi dengan bahasa-bahasa sipil. Hanya video-video pendek nantinya, misalnya 1 menit, 2 menit gitu. Itu bisa kita harus. Oh ya, saya kuliah lulusan ISI sama pasca sarjana dan di UGM itu aja ya. Dan saya aktivis di lingkungan, aktivis dari sejak kuliah itu saya aktivis gender, feminisme sampai sekarang. Saya juga mantan penyintas dengan kasus komplit itu masa lalu. Kalian semua paham kan kenapa saya deg-degan ya? Oke. Selanjutnya aku mau tahu dari Kak Valeriana untuk menyampaikan pengalaman pamerannya dan pengalaman berkeseniannya. Mungkin dipersilakan. Oke. Selamat sore semuanya. Saya Valeriana, asal dari Kolombia. Saya seniman mural, seniman ilustrator, juga seniman yang suka membuat karya dibentuk kain biasanya. Yang pertama, terima kasih untuk staf semua dan juga untuk seniman-seniman yang ada di sini dan juga partner dan karena ini exhibition dan stage yang sangat penting untuk berkembang di Jogja. About my background, I studied industrial design, but I quite desert my jurusan. So I started to connect art with activism, especially feminist activism, and my experience has been quite long in Colombia, in my home country, accompanying the feminist movement in Colombia, especially in Bogota, and using my artwork and also collaborating with other artists in there to create art for public space. That's basically my main space. Jalan, like dibentuk web page, dibentuk mural atau poster juga. And about the concept. Nanti dulu ditahan. Biar aku nggak terlalu panjangnya. Ditahan, sabar dulu. Ada sesi selanjutnya masih panjang kok. Siap. Aku sangat semangat hari ini. Mantap. Oke. Sebelum kita ke sisi sebelah kiri dan ngobrol sama kuratornya, acara ini diprakarsarai, disponsori oleh Markan Jogja atau Max ID, Teknologi Server Indonesia atau Xcode, Pak Potensiarte, Candi Tirto Jogja, disupport oleh Indie Arts House, TKS, Ibu dan Matematika, Feminis Jogja, Sangga Biola Quinta, dan Lembo YK. Media partner ada Grace Art Event, Untung Cepet, nonton pameran Jogja ID, poster seni, info event Jogja, info pameran Jogja,
Antariksa Journey Feminis Event, Indonesia Feminis, Jogja punya acara isi Jogja Event, dan Sewon Merch. Gitu ceritanya. Nah, setelah ini akan ada yang ingin dikatakan oleh seniman selanjutnya. Apa dijelasin dong backgroundnya gitu. Silakan, saya lempar. Ini aku lempar kemana? Kemana aja boleh. Ini Mas Lega nih. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Farah. Tapi di poster nama saya ditulis sebagai Lavia Minora. Orang-orang mungkin tahu ya, mostly yang perempuan yang punya Lavia Minora gitu, yang seksnya female gitu, mungkin tahu apa itu Lavia Minora. Dan ketika orang membaca nama itu, beberapa tuh mereka pasti bertanya, kenapa sih kok namanya harus sevulgar itu gitu. Ya sebenarnya nama itu kan sebagai identitas ya, dan identitasku sebagai perempuan itu aku tunjukkan dengan salah satunya memilih bagian tubuh yang tersembunyi tapi juga tetap tidak boleh diingkari dari diriku sendiri gitu. Dan kebetulan nama itu aku ambil juga karena aku adalah seorang penyintas. So mungkin mostly dari kita perempuan adalah penyintas di sini, dan mungkin juga laki-laki juga ada. Dan aku ambil nama itu karena ada banyak kisah yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terkait dengan anggota tubuh tersebut, terutama apa yang saya alami gitu. Jadi kalau tadi Syafira MC-nya nanya tentang background, ya aku dulu berkuliah di Yogyakarta juga, dan saat ini aku seorang buruh. Kemarin ya, yang buruh, selamat dari buruh, ya, aku seorang pekerja dan juga aktif di dunia seni sejak tahun 2017. Udah beberapa kali ikut pameran, salah satunya di Biennale Jogja sama Yosef Arizal yang duduk di situ. Hai Yosef. Kami ikut kami berkolaborasi di Biennale Jogja 2019, dan beberapa kali juga aku mengkuratori pameran. Salah satunya di UKDW di bulan Januari kemarin, dan di bulan Oktober tahun lalu di Melbourne. Ya, kami mengkuratori pameran di Melbourne gitu. Terus mungkin itu dulu aja dariku, dan nanti bisa disambung pakai diskusi-diskusi setelahnya. Oke, terima kasih. Saya lempar ke Syafira. Lempar lagi. Oke. Nah, di pameran ini kan mengangkat soal isu yang sangat sensitif ya, mungkin sebutannya. Aku mau mulai dari para senimannya dulu. Ya, oke. Terima kasih sudah diberi aba-aba. Alasan kenapa tertarik dengan konteks isu ini diangkat gitu. Karena menurutku ini sangat tabu ya, kayak ngapain sih bicara soal perempuan? Kenapa sih bicara soal kesakitan perempuan? Apalagi maksudnya ini spesifik ke perempuan gitu. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya kita udah bicara soal bagaimana kekerasan seksual menimpa perempuan, kita bisa bergeser ke laki-laki ketika itu udah selesai gitu ya. Gimana? Aku mau lempar ke Lavia Minora. Ke apa lagi? Iya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang kekerasan seksual, kita, kalau ini pendapatku ya Chef ya, jadi kayak kita nggak bisa mengkotak-kotakan antara korban laki-laki dan korban perempuan gitu, karena menurut aku penyintas adalah penyintas, korban adalah korban, pelaku adalah pelaku gitu. Jadi label yang membedakan hanyalah kapan
si pelaku itu akan istilahnya apa ya, akan menyadari perbuatannya gitu aja. Itu yang yang membedakan. Tapi kalau untuk penyintas dan korban, ya selamanya mereka akan menjadi penyintas dan korban itu karena ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah trauma yang dibawa sampai kapanpun, dan karena hal tersebut juga susah gitu sembuhnya kan. Beberapa orang berpikir kayak contohnya yang udah pernah yang kita ada didiskusiin di situ, bahwa kamu cerita kalau teman kamu dulu pernah dicabuli oleh tante-tante, seorang laki-laki kan teman kamu tuh dicabuli oleh tante-tante, tapi dia selalu merasa sampai besar, sampai gede, sampai umur 20-an ya, dia merasa kalau aku tuh ya pelaku gitu, padahal dia yang dicabuli oleh tante-tante itu gitu kan. Nah, di situ aku memandang bahwa belum adanya kesepakatan secara meluas, bahwa kita harus mendefinisikan korban itu nggak hanya seorang perempuan, nggak hanya seorang female, tapi juga male itu juga seorang, kok bisa jadi seorang korban gitu. Jadi menurut aku di sini ya memang itu tadi definisinya memang harus diperpadat dan nggak bisa dikotak-kotakin antara laki-laki dan perempuan gitu sih. Itu dari aku. Monggo yang lain. Aku lempar ke Kak Val dulu, silakan. Perihal kenapa terlibat Okay, I'm interested in joining this exhibition because like in my artwork, I usually express the situations that have been across by gender, with my identity as Latin American woman who is artist, and also I'm also trying to tell that during this process I've been connected with other women that surrounds me, and one of the stories in common from myself, my community, is kekerasan sexual. So I'm interested in joining this space, also to show that this issue is also happening all around the world and is not just happening in Indonesia. It happens everywhere, and it's not just in the street, it's not just in the campus, but also in the churches, but also in rumah tangga. It's happening everywhere, so that's one of my interests in here, and also one of my intentions of bringing my artwork to this exhibition is also to show and display that there are common, not just common grounds, but in Colombia and Latin America, we've been also gathering as women, not just women, but also korban-korban yang lainnya, yang bisa non-binary, yang bisa transgender, dan juga bisa laki-laki, to find new ways to heal ourselves and to help each other to pass through the trauma and turn it into something positive for the people that hasn't been coming out from that hurting situation. Okay.
Oke. Masih sama, kita membahas soal kenapa kakak Anjay terlibat dalam pameran ini dan kenapa tertarik untuk terlibat dalam pameran ini dan karena isunya kan berat banget nih, kepikir sih. Sangat berat dan sebenarnya sangat ini ya, sangat sensitif. Ya saya diundang ya sama tim Paramata. Akhirnya saya juga berpikir dulu karena begini, saya hanya ingin cerita sedikit ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu nggak cuma sekedar kekerasan secara fisik, batin juga seksual ya, tapi juga sampai merambah yang dilakukan oleh masyarakat, kekerasan masyarakat ya. Jadi saya punya pengalaman langsung. Jadi 5 tahun pun saya tidak berani keluar di area Jogja dan di lingkungan seni rupa. Dan maaf di sini salah satu memang ada sahabat mantan saya, tapi terima kasih. Saya terima kasih ya sudah datang. Tapi nggak apa-apa, mau dilaporkan ke mantan nggak apa-apa gitu. Saya tak pamit aja. Nggak apa-apa, serius. Aku pamit kamu kok. Biar semuanya acaranya lancar, karena ini kan sensitif. Saya temannya dia, saya juga temannya Mas. Nggak apa-apa, aku tak jalan aja. Saya trauma. Enjoy ya, enjoy. Saya trauma di masyarakat. Serius enggak apa. Tapi mungkin untuk ya, Mbak, ya. mungkin kasih minum dulu Iya. aja. Mungkin dari siapa Pute bawa Kak Lasmi ke dalam dulu, mungkin nanti kita bisa lanjutkan acaranya gitu. Gak apa-apa. Maaf, saya mengalami trauma luar biasa di masyarakat, terutama di seni rupa, dan sebagian besar memang menghujat saya secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan di dalam forum saya mengalami hal itu sampai 5 tahun saya tidak berani keluar, dan saya baru keluar itu tahun ini 2023. Dan banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan secara detail. Saya hanya tidak mudahnya trauma itu, trauma dari masyarakat itu juga saya tidak bisa bilangnya, karena saya yang merasakan ya seperti apa tekanannya, seperti apa penderitaannya, sampai saya mencari pintu-pintu rezeki pun tertutup. Saya harus ngemis, saya harus mencari makan pun saya bersusah payah. Bahkan sampai relasi kolega pun juga ikut, ada sebagian ikut menghujat dan mencampurkan antara urusan pribadi dengan karir, dan saya tidak paham. Makanya
Saya aktif di Komnas Perempuan, saya aktif di sana dan saya sering diperbantukan sebagai narasumber, terus art terapi. Padahal saya sendiri sebenarnya saya masih butuh terapi ya. Ya saya sering turun, dimintain tolong, yaitu sekali lagi relawan. Dan saya hanya bisa menyampaikan semampu saya di sini. Jadi kekerasan seksual itu kan memang trauma dan kekerasan masyarakat itu pun juga nggak kalah hebatnya menghantam seorang penyintas seperti saya. Itu juga nggak mudah. Dan di dalam masyarakat minor, bahkan bukan masyarakat, bahkan di keluarga pun sampai disingkirkan, iya, karena saya juga nggak tahu, mereka itu lebih percaya dengan sumber-sumber yang tidak valid gitu. Walaupun ini saya belak-belakan aja, saya sampai sekarang masih didampingi Komnas Perempuan dan Anak. Walaupun saya ini kejadian 6 tahun lalu, saya menunjukkan adanya kekerasan fisik itu kan ada kan dari surat resmi Komnas Perempuan, terus ada visum dokter, klinik, ini malah klinik, bahkan ada laporan polisi itu pun ditentang, bahkan malah seorang penyintas seperti saya malah dihujat. Saya pernah nih sekali 2 kali itu curhat kepada seniman, bahkan istri seniman, tapi ujung-ujungnya saya yang malah nggak mungkin mantanmu begitu, nggak mungkin orangnya baik dan selalu begitu ya. Jadi masalah kekerasan seksual itu dalam rumah tangga, saya bilang ya, itu juga kekerasan ya, bukan sekedar orang diperkosa terus misalkan walaupun pakai hijab terus diperkosa, tidak. Di dalam rumah tangga pun juga kekerasan itu juga sudah melawan hukum. Tapi ini pengalaman saya hanya berbagi. Tapi setiap kali, enggak cuma saya saja sebenarnya, ada beberapa yang mengalami seperti saya. Jadi di saat kita mengadu ke orang terdekat, misalnya tangga atau saudara, itu selalu malah pihak perempuan yang selalu dipojokkan, disudutkan. Kamu pasti berbuat salah, kamu begini, kamu begitu. Jadi selalu pihak perempuan itu, ya itu mungkin secara culture ya, secara budaya patriarki kalau menurut pandangan saya, penilaian saya. Jadi dari turun temurun itu kata nenek moyang kita yang orang Jawa, itu wong wedok iki mesti nggone salah, nggone dosa, nggone kotor semuanya. Begitu. Terus saya senang dengan undangan pameran ini karena di sini kita bisa berjuang bersama-sama ya untuk menyuarakan suara perempuan dalam arti tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Itu saya, jalur saya di situ. Bukan berarti kita semena-mena terus gantian memperkosa laki-laki. Oh tidak begitu. Kita tetap menghormati laki-laki itu sebagai misalkan suami atau pasangan, selalu kita hormati, kita hargai.